Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya mau bikin konten reaction tapi bingung untuk bikinnya kayak gimana? Nah, bahkan teman-teman udah tahu sendiri ya, konten reaction di Indonesia itu ada Bang Rizalmu, ada Bang Bimo, dan lain-lain. Dan itu tentunya nggak mudah guys ya. Tapi ya bisa dibilang itu konten yang mudah juga dibandingkan konten-konten atau ide-ide konten yang lain. Bahkan ada orang yang bilang konten reaction itu konten yang sampah. Karena apa? Karena ya tinggal reaction aja gitu, gampang banget. Lu tinggal buka OBS atau nggak buka screen recorder, lu reaction aja nih, lu scroll TikTok, scroll IG, scroll FB, ya udah lu reaction aja, lu ketawa-tawa hahaha, atau nggak lu nangis, atau nggak lu sedih, atau nggak lu empati. Nah itu tuh terlalu gampang, banyak orang yang bilang seperti itu ya guys ya. Padahal ya kita nggak tahu di balik itu semuanya penuh dengan perjuangan, penuh dengan ngotak-ngatik ide, ngeditnya segala macamnya. Makanya kebanyakan kalau misalnya dia content reaction ada beberapa etika yang perlu diketahui sebenarnya cuy. Dan nggak banyak orang yang tahu tentang ini. Nah makanya itu apa aja sih etika-etika yang perlu teman-teman lakuin kalau misalnya mau ngelakuin konten reaction itu. Nah sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share kira-kira ke depannya kita bakal bahas apa lagi, ditulis aja di kolom komentar ya. Jadi intinya gini guys ya, buat teman-teman yang mau bikin konten reaction, ada beberapa tips yang teman-teman harus lakuin. Pertama, teman-teman sebisa mungkin untuk izin dulu ke orangnya yang mau bikin yang mau di reactionin kontennya atau videonya. Contohnya teman-teman bisa DM lewat TikTok atau enggak IG atau enggak minimal balas di komentar lah. Nah, Bang, aku izin Bang mau reaction ini kontennya. Nah, udah intinya bilang kayak gitu. Walaupun abangnya itu notice atau enggak, setidaknya kita tuh punya etika yang baik. Ya, syukur-syukur dibalas lah dan diizinkan. Tapi kalau misalnya one day, nah teman-teman udah bikin, cuman orangnya bilang take down, nah teman-teman harus take down. Gak bisa teman-teman, wah kan Bang gue udah upload ini Bang, ini udah FYP Bang, udah 3 juta Bang, tapi gue gak mau Bang. Nah itu gak bisa guys, itu gak ada etikanya. Makanya sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya mau bikin reaction kontennya, itu izin dulu terlebih dahulu. Mau itu lewat DM, mau itu lewat komentar, setidaknya kita punya etika baik buat bilang ke orang yang mau reactionnya itu. Yang kedua, kalau misalnya orangnya itu nggak ada balas atau respon, teman-teman bisa ketika teman-teman bikin konten reaction itu ada source-nya atau ada sumbernya. Dan sumbernya itu ditaruh di mana? Di bawah misalnya. Ada tulisan misalnya SC.2 misalnya dari kontennya Slidis Mode nih, ya udah SC itu source ya. Nah, source sumber SC.2 Slidis Mode. Nah, contohnya kayak gimana Bang? Contohnya kayak gini guys ya. Aku tuh pernah bikin konten reaction, teman-teman bisa lihat aja, cek aja di akun Bang Jaming ini. Nah, ini tuh aku ada, kalau misalnya aku bikin konten reaction pastinya aku tampilin SC-nya. Nah, source Garut Puruna Kidul, source Alif Baihak. Sebenarnya sih lebih kompletan itu kalau teman-teman source-nya itu SC IG, SC TikTok. Jadi sumbernya itu jelas dari TikTok, dari IG atau nggak dari apapun itu. Jadi ketahuan gitu untuk sumbernya guys ya. Cuma tergantung aja dari teman-teman maunya kayak gimana. Nah, seperti itu kurang lebih guys ya untuk konten reactionnya. Kira-kira untuk etikanya, kalau misalnya teman-teman udah izin, udah sumbernya udah jelas segala macem, nah itu enak banget. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman dapat royalti atau dapat AdSense, setidaknya teman-teman di 10% atau nggak beberapa persennya gitulah, itu dibagikan ke orang-orang yang udah bikin konten itu. Bagikannya itu nggak perlu bentuk duit guys, tapi bentuk gift bisa. Kan kalau misalnya di TikTok tuh ada tuh ya bentuk gift kayak bunga atau nggak kopi atau nggak apapun itu. Nah itu bisa guys. Ya setidaknya kita mempunyai etika lah, etika untuk reaction di konten dia, supaya ya hitung-hitung dia udah bikin konten, kita tinggal reaction doang, ya kita bagilah beberapa persennya gitu. Ya itu termasuk etika yang baik. Nah makanya teman-teman sebisa mungkin di sini harus bisa mempunyai etika yang baik. Biar apa? Biar bisa menjadi YouTuber atau content creator yang penuh dengan hal-hal positif lah ya guys ya. Nah oke, itu buat teman-teman, semangat pokoknya jadi content reaction. Bukan konten yang gampang, bukan konten yang susah juga, bahkan bisa dibilang konten yang paling gampang dari semua ide konten itu. Tapi teman-teman harus bisa menyesuaikan dan harus bisa membuat konten itu menjadi lebih berwarna, lebih lucu, lebih bervariasi lagi, dan lebih mempunyai arti yang positif dan manfaat tentunya. Gue Bang Jaming, gue Baris Jenong, pamit undur diri. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.